Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya diberi kesempatan untuk menceritakan kisah tauladan yang insya Allah ada manfaat dan hikmahnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Siti Hajar, atau bisa kita lebih kenal sebagai ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam, yang diberikan sebuah mukjizat, yaitu air Zam-Zam. Kisah Siti Hajar yang mendapat mukjizat berupa air Zam-Zam terdapat pada surah Ibrahim ayat 37 yang artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Allah menciptakan air supaya manusia dapat hidup. Air dapat dijumpai di hampir semua tempat di bumi ini. Namun, ada air yang membuat kita mengingat kebesaran Allah, yaitu air Zam-Zam. Banyak orang yang ketika pulang menunaikan ibadah haji akan memberikan atau membawakan kita oleh-oleh berupa air Zam-Zam. Dalam Al-Quran pun diceritakan mengenai air ini. Suatu hari, karena diperintahkan Allah, Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di Mekah. Siti Hajar sangat sedih dan cemas. Saat itu Ismail masih bayi dan Mekah masih berupa padang pasir yang tandus. Tempat itu sangat sunyi, yang ada hanya bebatuan dan pasir. Tidak ada orang, tidak ada pohon, tidak ada pula binatang. Siti Hajar sangat galau. Sebagai ayah, Ibrahim merasa berat hati. Ia tidak tega meninggalkan keluarganya. Namun, Ibrahim dan Siti Hajar harus menurut kehendak Allah. Ketika Siti Hajar bertanya, "Mengapa engkau meninggalkanku?" Ibrahim hanya terdiam. Pertanyaan serupa diulangi beberapa kali, tapi Ibrahim hanya diam menahan sedih. Sampai akhirnya Siti Hajar bertanya, "Apakah ini perintah dari Allah?" "Ya, ini perintah Allah," jawab Ibrahim. Siti Hajar meyakininya. Ia percaya Allah akan menjaga dirinya dan anaknya, walaupun di tempat itu tidak ada siapapun. Sangat sunyi. Kesabaran dan keyakinan Siti Hajar diuji oleh Allah. Bekal makanan dan minuman yang dibawa lambat laun habis. Hidupnya mulai berat, apalagi ia jauh dari Ibrahim. Akhirnya Siti Hajar meninggalkan Ismail untuk mencari pertolongan, tapi ia tidak menjumpai siapapun. Siti Hajar berlari ke Bukit Safa. Ia berdiri menunggu orang lewat, tapi tidak ada. Siti Hajar lalu berlari ke Bukit Marwah. Juga tidak ada orang. Ini dilakukannya sampai 7 kali. Ketika Siti Hajar berdiri kebingungan di Bukit Marwah, terdengar suara tanpa wujud. Seorang malaikat datang menunjukkan sumber air. Lalu muncullah mata air yang letaknya dekat dengan Ismail, yang kita kenal saat ini dengan nama air Zam-Zam. Siti Hajar meminum air tersebut dan segera menyusul Ismail. Siti Hajar merasa senang dan ia mengucapkan syukur kepada Allah. Malaikat berkata, "Kalian jangan takut disia-siakan oleh Allah. Di tempat ini ada Baitullah yang akan dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berada di sekitar Ka'bah." Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kita dapat belajar dari usaha keras dan pantang menyerah Siti Hajar. Keyakinan akan pertolongan Allah harus melekat di dalam diri kita saat kita mengalami
mengalami kesulitan. Maka dari itu, saudaraku, agar Allah memberkahi ketika kita bekerja, mari kita niatkan aktivitas kita sebagai ibadah, hingga rezeki yang kita dapatkan itu berkah, tenaga dan waktu yang kita dapatkan juga berkah. Ada nilai positif dari interaksi kita kepada kawan-kawan, murid-murid, juga para pimpinan. Kita semua sama di mata Allah. Kita semua saudara. Sesama makhluk Allah, mari saling menasehati dan menjaga kerukunan hingga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Kemudian cerita ini di kalangan kaum muslimin versinya pun sangat banyak. Maka ambillah yang kita yakini dan yang sangat benar-benar kita yakini. Itu saja, terima kasih. Saya Widi Farah. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon diperbaiki dan saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.